Sembuhkan diri Anda dari dalih, atau disebut dengan penyakit kegagalan. Pelajarilah manusia sementara Anda berpikir untuk berhasil. Pelajari mereka secara sangat cermat untuk menemukan mengapa mereka berhasil. Dan kemudian terapkan prinsip penghasil sukses pada kehidupan Anda sendiri, mulailah segera. Perdalamlah studi Anda mengenai manusia. Dan Anda akan menemukan bahwa orang yang tidak sukses menderita penyakit pikiran yang mematikan pikiran. Kita menyebut penyakit ini penyakit dalih, excusitis, atau penyakit kegagalan. Setiap orang gagal mengidap penyakit ini dalam tahap lanjut, dan kebanyakan orang, rata-rata, pernah setidaknya mengalami serangan ringan penyakit ini. Anda akan mendapatkan bahwa dalih menjelaskan perbedaan antara orang yang mengalami kemajuan dan orang yang tidak. Anda akan mendapatkan bahwa semakin berhasil orang bersangkutan, semakin kurang cenderung ia membuat dalih. Orang yang tidak pernah kemana-mana, dan tidak mempunyai rencana untuk tiba di suatu tempat selalu mempunyai setumpuk dalih untuk menjelaskan mengapa. Orang dengan prestasi sedang-sedang saja cepat sekali menjelaskan mengapa mereka belum berhasil, mengapa mereka tidak berhasil, mengapa mereka tidak dapat berhasil, dan mengapa mereka bukan orang yang berhasil. Pelajari kehidupan orang yang sukses, maka Anda bahwa semua akan menemukan kebenaran ini. Dalih yang dibuat oleh orang yang sedang-sedang saja boleh jadi ada, tetapi tidak dibuat oleh orang yang sukses. Saya tidak pernah bertemu atau mendengar tentang seorang eksekutif bisnis, perwira, militer, wiraniaga, tokoh profesional yang sangat sukses atau pemimpin dalam bidang apapun yang tidak dapat menemukan satu atau lebih dalih besar untuk mereka bersembunyi di belakangnya. Roosevelt dapat saja bersembunyi di balik tungkainya yang lumpuh. Truman dapat saja menggunakan dalih, tidak berpendidikan perguruan tinggi. Dan Eisenhower dapat saja bersembunyi di balik serangan jantung yang dideritanya. Seperti semua penyakit, penyakit dalih menjadi semakin buruk jika tidak diobati dengan tepat dan segera. Korban dari penyakit pikiran ini mengalami proses mental berikut ini. Saya tidak bekerja sebaik yang seharusnya. Apa yang dapat saya gunakan sebagai alibi yang akan membantu saya supaya tidak kehilangan muka? Coba kita lihat, kesehatan yang buruk, kurangnya pendidikan, terlalu tua, terlalu muda, nasib buruk, kesialan pribadi, istri, cara keluarga membesarkan saya. Segera sesudah korban penyakit kegagalan ini memilih dalih yang bagus, ia hidup bersama dalih tersebut. Kemudian, ia mengandalkan dalih tersebut untuk menjelaskan kepada dirinya sendiri dan orang lain mengapa ia tidak maju-maju, dan tiap kali korbannya membuat dalih tersebut menjadi tertanam lebih dalam di dalam pikiran bawah sadarnya. Pikiran positif atau negatif, semakin kuat jika dipupuk dengan pengulangan terus-menerus. Pada mulanya, korban penyakit dalih mengetahui alibinya sedikit banyak merupakan kebohongan. Akan tetapi, semakin sering ia mengulanginya, semakin yakin ia jadinya bahwa dalih itu benar sepenuhnya, dan bahwa alibi tersebut adalah alasan sebenarnya mengapa ia tidak berhasil seperti yang seharusnya. Prosedur 1. Dalam program individual Anda untuk berpikir sukses, ialah memberi vaksin diri Anda terhadap penyakit dalih, penyakit kegagalan. Dalih muncul dalam bermacam bentuk, tetapi jenis yang terburuk dari penyakit ini adalah dalih kesehatan, dalih inteligensi, dalih usia, dan dalih nasib. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita dapat melindungi diri dari keempat penyakit yang lazim ini. 4 bentuk dalih yang paling lazim. 1. Tetapi kesehatan saya buruk. Dalih kesehatan berkisar dari, saya merasa tidak enak badan, hingga yang lebih spesifik, ada yang tidak beres dengan diri saya. Kesehatan yang buruk, di dalam ribuan bentuknya yang berbeda, digunakan sebagai dalih untuk kegagalan melakukan apa yang seseorang ingin lakukan, kegagalan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar, kegagalan untuk menghasilkan uang lebih banyak, kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Jutaan orang menderita dalih kesehatan. Namun, dalam kebanyakan kasus, apakah ini merupakan dalih yang sah? Pikirkan sejenak tentang semua orang yang sangat berhasil yang Anda kenal yang tetapi tidak mau menggunakan kesehatan sebagai dalih. Teman-teman saya yang menjadi dokter atau ahli bedah mengatakan kepada saya bahwa tidak ada orang memiliki kesehatan sempurna. Ada sesuatu yang kurang beres pada fisik semua orang. Banyak yang menyerah sepenuhnya atau sebagian kepada dalih kesehatan. Tetapi orang yang berpikiran sukses tidak
berusia 2 pengalaman terjadi pada diri saya pada suatu siang yang mengilustrasikan sikap yang benar dan sikap yang salah terhadap kesehatan. Saya baru saja selesai memberikan ceramah ketika seorang sekitar 30 tahun meminta untuk berbicara dengan saya secara empat mata. Ia memuji ceramah saya, tetapi kemudian berkata, "Saya khawatir gagasan Anda tidak banyak berguna buat saya. Kebetulan jantung saya lemah, dan saya harus sering-sering memeriksakan diri ke dokter." Ia menjelaskan bahwa ia sudah menemui 4 orang dokter, tetapi mereka tidak dapat menemukan penyakitnya. Ia meminta saran saya tentang apa yang harus ia lakukan. "Baiklah," saya berkata, "saya tidak tahu apa-apa tentang jantung, tetapi sebagai sesama orang awam, ada 3 hal yang akan saya kerjakan. Pertama, saya akan mengunjungi spesialis jantung terbaik yang dapat saya temui, dan menerima diagnosisnya sebagai keputusan final. Anda sudah mengecek dengan 4 dokter dan tak seorang pun menemukan sesuatu yang aneh dengan jantung Anda. Biarkan dokter kelima menjadi dokter terakhir yang memberikan keputusan. Kemungkinan besar jantung Anda memang sehat. Namun, jika Anda terus khawatir tentangnya, akhirnya Anda mungkin benar-benar mengidap penyakit jantung yang serius. Mencari-cari penyakit akhirnya sering benar-benar menyebabkan Anda malah mengidapnya. Kedua, saya akan menganjurkan Anda membaca buku bagus karya Dr. Schindler, How to Live 365 Days a Year. Dr. Schindler memperlihatkan di dalam buku ini bahwa 3 dari 4 ranjang di rumah sakit diisi oleh orang yang mengidap emotionally induced illness, penyakit yang disebabkan oleh emosi. Bayangkan, 3 dari 4 orang yang sakit sekarang ini akan sehat jika mereka sudah belajar bagaimana menangani emosi mereka. Baca buku Dr. Schindler dan kembangkan program Anda untuk manajemen emosi. Anim ketiga, saya bertekad untuk hidup sampai saya mati. Saya terus menjelaskan kepada orang yang menderita ini beberapa nasihat yang saya terima bertahun-tahun lalu dari seorang teman saya, seorang pengacara, yang mengidap penyakit TBC. Pengacara ini tahu bahwa ia harus menjalani hidup yang terbatas oleh banyak aturan. Tetapi hal ini tidak pernah menghentikannya menjalankan praktek hukum, menghidupi keluarga yang baik, dan benar-benar menikmati hidup. Teman saya, yang kini berusia 78 tahun, mengekspresikan filosofinya dengan kata-kata ini. "Saya akan hidup hingga saya mati, dan saya tidak akan mencampur aduk hidup dan mati. Sementara saya masih ada di muka bumi ini, saya akan terus hidup. Mengapa harus hanya setengah hidup?" Setiap menit yang dihabiskan orang untuk khawatir soal kematian sama saja orang itu sudah mati selama 1 menit itu. Pada saat itu saya harus pergi untuk mengejar pesawat. Di dalam pesawat terbang pengalaman kedua yang jauh lebih menyenangkan terjadi. Sesudah kebisingan selama lepas landas, saya mendengar bunyi berdetik. Dengan heran, saya melirik pria yang duduk di sebelah saya. Karena bunyi itu tampaknya berasal darinya, ia tersenyum lebar, dan berkata, "Oh, ini bukan bom. Ini cuma jantung saya." Saya jelas tampak bingung, maka ia pun melanjutkan mengatakan kepada saya apa yang sudah terjadi. 3 minggu lalu ia menjalani operasi di mana dokter memasang katup plastik ke dalam jantungnya. Bunyi berdetik tersebut, ia menjelaskan, akan berlanjut selama beberapa bulan hingga jaringan baru tumbuh menutupi katup buatan tersebut. Saya bertanya apakah yang akan ia lakukan. "Oh," katanya, "saya punya beberapa rencana besar. Saya akan belajar hukum sekembalinya saya ke Minnesota. Suatu hari nanti saya berharap dapat bekerja di pemerintahan." Dokter mengatakan saya harus bersantai selama beberapa bulan. Tetapi sesudah itu saya akan menjadi seperti baru lagi. Nah, Anda mempunyai 2 cara untuk menghadapi masalah kesehatan. Orang yang pertama, yang bahkan tidak yakin bahwa ada yang tidak beres dengan fisiknya, merasa khawatir, depresi, dalam perjalanan menuju kekalahan, menginginkan seseorang untuk menyokong bahwa ia tidak dapat bergerak maju. Orang kedua, sesudah menjalani operasi yang sangat sulit, tetap optimistis, berhasrat mengerjakan sesuatu. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka berpikir tentang kesehatan. Saya pernah mempunyai pengalaman yang sangat langsung dengan dalih kesehatan. Saya menderita diabetes. Sesudah mengetahui saya mengidap penyakit ini, saya diperingatkan, diabetes adalah penyakit fisik.
Tetapi kerusakan terbesar ditimbulkan karena sikap negatif terhadap penyakit ini. Khawatirlah tentang penyakit ini maka Anda akan benar-benar mengalami kesulitan. Dengan sendirinya, sejak tahu tentang penyakit diabetes yang saya idap, saya harus mengenal banyak penderita diabetes lain. Saya akan ceritakan kepada Anda tentang dua ekstrim. Seorang teman yang mengidap penyakit yang ringan termasuk ke dalam kelompok yang hidup merana. Terobsesi oleh ketakutan akan cuaca, ia biasanya secara menggelikan mengenakan pakaian tebal. Ia takut bekerja terlalu keras sehingga ia hampir tidak melakukan apapun. Ia menghabiskan sebagian besar energi mentalnya untuk khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Ia membosankan orang lain dengan menceritakan kepada mereka betapa mengerikan penyakitnya. Penyakitnya yang sebenarnya bukanlah diabetes. Ia adalah korban dari dalih kesehatan. Ia mengasihani diri hingga menjadi invalid. Ekstrim yang lain adalah seorang manajer divisi di sebuah perusahaan penerbitan besar. Ia mengidap penyakit yang serius. Ia menggunakan insulin kira-kira 30 kali lebih banyak daripada orang yang pertama tadi. Tetapi, ia tidak hidup untuk menjadi sakit. Ia hidup untuk menikmati pekerjaannya dan bersenang-senang. Suatu hari ia berkata kepada saya, "Memang sulit, tetapi begitu juga bercukur, bukan? Itulah sebabnya saya tidak akan berpikir untuk tiduran saja di ranjang. Ketika saya disuntik, saya memuji orang yang menemukan insulin." Seorang teman baik saya, profesor perguruan tinggi yang terkenal, pulang dari Eropa pada tahun 1945, kehilangan satu lengannya. Walaupun cacat, John selalu tersenyum dan membantu orang lain yang kurang beruntung. Ia sama optimisnya dengan siapa saja yang saya kenal. Suatu hari saya dan dia berbicara panjang lebar tentang cacat yang dialaminya. "Itu cuma satu lengan," katanya. "Tentu saja dua lebih baik dari satu. Tetapi mereka cuma memotong satu lengan saya. Semangat saya 100% utuh, saya bersyukur untuk itu." Seorang teman saya yang juga berlengan satu adalah seorang pemain golf yang ulung. Suatu hari saya bertanya kepadanya bagaimana ia mampu mengembangkan suatu gaya yang nyaris sempurna dengan hanya satu tangan. Saya katakan kepadanya bahwa banyak pegolf dengan dua lengan tidak dapat melakukan sebaik dirinya. Jawabannya adalah, menurut pengalaman saya, satu lengan dan sikap yang tepat akan selalu mengalahkan dua lengan dengan sikap yang salah. Ia benar. Sikap yang tepat dan satu lengan akan selalu mengalahkan sikap yang salah dan dua lengan. Pikirkan tentang pernyataan itu sejenak. Hal ini berlaku tidak hanya di lapangan golf, tetapi juga di dalam setiap segi kehidupan. 4 hal yang dapat Anda lakukan untuk menaklukkan dalih kesehatan. Vaksin terbaik untuk mencegah dalih kesehatan terdiri atas 4 dosis. 1. Jangan berbicara tentang kesehatan Anda. Semakin Anda berbicara mengenai suatu penyakit, bahkan cuma pilek, semakin buruk tampaknya penyakit itu. Berbicara tentang cuaca buruk sama seperti menaburkan pupuk di atas rumput. Selain itu, berbicara tentang kesehatan Anda adalah kebiasaan yang buruk. Kebiasaan ini membosankan orang lain. Kebiasaan ini membuat Anda tampak egosentris dan nyinyir. Orang yang berpikiran sukses mengalahkan kecenderungan alami untuk berbicara tentang kesehatan mereka yang buruk. Orang mungkin, saya tekankan mungkin, mendapatkan sedikit simpati, tetapi ia tidak mendapatkan respek dan loyalitas dengan menjadi pengeluh kronis. 2. Jangan khawatir tentang kesehatan Anda. Dr. Walter Alvarez, pensiunan konsultan untuk Mayo Clinic yang terkenal di dunia, belum lama ini menulis, "Saya selalu meminta kepada orang-orang yang suka cemas untuk melatih kendali diri." Sebagai contoh, ketika saya melihat laki-laki ini, orang yang yakin bahwa dirinya mengidap penyakit kandung empedu walaupun 8 pemeriksaan sinar X yang terpisah memperlihatkan bahwa organ tersebut sepenuhnya normal, saya memintanya berhenti meminta agar kandung empedunya diperiksa dengan sinar X. Saya meminta ratusan orang yang khawatir mengenai jantung mereka untuk berhenti menjalani elektrokardiogram. 3. Bersyukurlah secara tulus bahwa kesehatan Anda baik sebagaimana adanya. Ada sebuah pepatah kuno yang pantas diulang. Saya merasa kasihan kepada diri sendiri karena saya mempunyai sepatu butut hingga saya bertemu dengan orang yang tidak mempunyai kaki.
Daripada mengeluh tentang perasaan tidak enak badan, jauh lebih baik bersyukur bahwa Anda sehat sebagaimana adanya sekarang. Hanya dengan bersyukur akan kesehatan yang Anda miliki merupakan vaksinasi yang manjur terhadap berkembangnya penyakit baru dan penyakit yang sesungguhnya. 4. Sering-sering ingatkan diri Anda. Jauh lebih baik letih karena bekerja daripada letih karena menganggur. Hidup adalah untuk dinikmati. Jangan disia-siakan. Jangan melewatkan hidup dengan berpikir diri Anda akan berbaring di ranjang rumah sakit. Tetapi Anda harus mempunyai otak yang cerdas untuk berhasil. Dalih inteligensi atau saya kurang cerdas adalah lazim. Sebenarnya, dalih ini begitu lazim sehingga barangkali hingga 95% dari orang di sekeliling kita mengidapnya dalam pelbagai tingkat. Berbeda dengan kebanyakan jenis dalih lain, orang yang menderita jenis penyakit khusus ini menderita dalam diam. Tidak banyak orang mau mengakui secara terbuka bahwa mereka merasa kurang cerdas. Mereka lebih suka merasakannya sendiri jauh di dalam. Kebanyakan dari kita membuat dua kesalahan dasar sehubungan dengan inteligensi. Kita meremehkan kekuatan otak kita, dan kita terlalu menganggap hebat kekuatan otak orang lain. Karena kedua kesalahan ini, banyak orang sering merendahkan nilai diri mereka sendiri. Mereka gagal menghadapi situasi yang menantang karena merasa bahwa untuk itu diperlukan otak yang cerdas. Akan tetapi, kemudian datanglah orang yang tidak peduli mengenai inteligensi, dan ia mendapatkan pekerjaan itu. Yang penting sebenarnya bukanlah berapa banyak inteligensi yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda menggunakan apa yang benar-benar Anda punyai. Pikiran yang memandu inteligensi Anda jauh lebih penting daripada kuantitas kekuatan otak Anda. Biarlah saya ulangi sekali lagi, karena ini sangat penting pikiran yang memandu inteligensi dalam menjawab pertanyaan. Haruskah anak Anda menjadi 1. Seorang ilmuwan? Dr. Edward Teller, salah seorang ahli ilmu fisika terkemuka, berkata, anak tidak memerlukan otak yang dapat berpikir cepat agar menjadi ilmuwan. Ia juga tidak memerlukan ingatan yang menakjubkan, dan juga tidak perlu bahwa ia harus mendapatkan nilai yang sangat tinggi di sekolah. Satu-satunya hal yang penting adalah si anak mempunyai tingkat minat yang tinggi akan ilmu pengetahuan. Minat, antusiasme itulah faktor yang sangat penting bahkan di dalam ilmu pengetahuan. Dengan sikap yang positif, optimistis dan kooperatif seseorang dengan IQ 100 akan berpenghasilan lebih besar, mendapatkan respek lebih besar dan mencapai keberhasilan lebih besar dibandingkan orang yang negatif, pesimistis, dan tidak kooperatif dengan IQ 120. Jika Anda mempunyai cukup ketekunan untuk bertahan pada sesuatu tugas atau proyek hingga selesai, maka Anda jauh lebih baik daripada orang dengan inteligensi yang menganggur, walaupun inteligensi itu mungkin mendekati jenius. Ketekunan adalah 95% dari kemampuan. Pada suatu acara reuni tahun lalu, saya seorang teman kuliah yang sudah 10 tahun tidak berjumpa. Chuck adalah mahasiswa yang sangat cerdas dan lulus dengan mendapat kehormatan. Tujuannya ketika saya terakhir kali bertemu dengannya adalah memiliki perusahaan sendiri. Saya bertanya kepada Chuck perusahaan apa yang akhirnya ia dirikan. Ia mengakui, saya tidak jadi mendirikan perusahaan sendiri. Saya tidak akan mengakui hal ini kepada siapapun 5 tahun yang lalu, atau bahkan 1 tahun yang lalu, tetapi sekarang saya siap membicarakannya. Mengingat kembali pendidikan saya di perguruan tinggi, saya melihat bahwa saya menjadi ahli dalam mengetahui mengapa perusahaan yang akan saya dirikan tidak akan berhasil. Saya pelajari semua perangkap yang dapat dimengerti, setiap alasan mengapa suatu perusahaan kecil akan gagal. Anda harus mempunyai modal besar. Pastikan bahwa daur bisnisnya benar. Apakah ada permintaan besar untuk apa yang akan Anda tawarkan? Apakah industri lokal stabil? 1001 macam hal harus diperiksa. Yang paling menyakitkan adalah bahwa beberapa dari teman sekolah saya yang lama yang tampaknya tidak terlalu pandai, dan bahkan tidak kuliah di perguruan tinggi, sekarang sudah sangat mapan dalam perusahaan yang mereka dirikan sendiri. Tetapi saya hanya berjalan terseret-seret, mengaudit pengiriman barang. Seandainya saya dilatih lebih baik dalam hal mengapa perusahaan kecil dapat berhasil, saya pasti akan menjadi jauh lebih baik sekarang ini, dalam segala hal.
Pikiran yang memandu inteligensi Chuck jauh lebih penting daripada besarnya inteligensi Chuck. Mengapa beberapa orang yang brilian gagal? Saya sudah lama kenal dekat dengan seorang pria yang memenuhi syarat sebagai seorang jenius, yang mempunyai inteligensi abstrak yang tinggi. Walaupun inteligensinya sangat tinggi, ia adalah salah satu dari orang paling tidak berhasil yang saya kenal. Ia mempunyai pekerjaan tingkat menengah. Ia takut akan tanggung jawab. Ia tidak pernah menikah, ia dibuat takut oleh angka perceraian yang tinggi. Ia hanya mempunyai sedikit teman, orang bosan dengannya. Ia tidak pernah menaruh investasi dalam bidang properti jenis apapun, ia takut kehilangan uangnya. Orang ini menggunakan kekuatan otaknya yang hebat untuk membuktikan mengapa segalanya tidak akan berhasil. Bukannya mengarahkan kekuatan mentalnya dalam mencari cara-cara untuk berhasil. Karena cara berpikir negatif yang memandu otaknya yang hebat, orang ini sedikit sekali memberikan sumbangan dan tidak menghasilkan apapun. Dengan sikap yang berubah, ia sebenarnya dapat mengerjakan hal-hal besar. Ia mempunyai otak yang cerdas yang dapat menjadi dasar bagi keberhasilan yang luar biasa. Tetapi sayangnya, ia tidak mempunyai kekuatan pikiran. Seorang lain lagi yang saya kenal terkena wajib militer segera sesudah mendapatkan gelar PhD-nya. Bagaimana ia menjalani tahun-tahunnya di Angkatan Darat? Bukan sebagai seorang perwira. Bukan sebagai staf ahli. Alih-alih, ia mengemudi truk. Mengapa? Karena dirinya dipenuhi sikap negatif terhadap sesama serdadu, saya lebih unggul daripada mereka. Terhadap metode Angkatan Darat dan prosedur, mereka bodoh. Terhadap disiplin, itu untuk orang lain, bukan untuk saya. Terhadap segalanya, termasuk dirinya sendiri, saya bodoh karena tidak memikirkan cara untuk melepaskan diri dari hukuman ini. Ia tidak mendapatkan respek dari siapapun. Semua pengetahuannya yang besar terkubur. Sikapnya yang negatif mengubahnya menjadi pelayan. Ingat, cara berpikir yang memandu inteligensi Anda jauh lebih penting dari berapa banyak inteligensi yang Anda miliki. Bahkan gelar PhD tidak dapat mengalahkan prinsip sukses dasar ini. Phil, seorang teman saya, adalah salah seorang dari pejabat senior di sebuah biro iklan besar. Sebagai direktur penelitian pemasaran untuk biro tersebut, ia melakukan pekerjaan kelas 1 namun, Phil bukan orang yang cerdas. Sama sekali bukan. Ia hampir tidak tahu apa-apa mengenai teknik penelitian. Ia bukan lulusan perguruan tinggi, walaupun orang-orang yang bekerja untuknya semua memiliki gelar. Dan Phil tidak berpura-pura mengetahui semua sisi teknis dari penelitian. Lalu apa yang memungkinkannya memperoleh 30.000 pound setahun sementara tak seorang pun dari bawahannya memperoleh 9.000 pound? Jawabannya adalah, Phil adalah insinyur manusia. Phil 100% bersikap positif. Ia dapat mengilhami orang lain ketika mereka kurang bersemangat. Ia antusias. Ia membangkitkan antusiasme. Ia mengerti manusia, dan karena ia dapat benar-benar melihat apa yang membuat mereka bergerak, ia menyukai mereka bukan otak Phil, melainkan bagaimana ia memanajemeni otak-otak itu, yang membuatnya 3 kali lebih berharga bagi perusahaannya dibandingkan orang yang IQ-nya lebih tinggi. Mendaftar di perguruan dari setiap 100 pelajar yang tinggi, kurang dari 50 akan lulus. Saya ingin tahu soal ini, maka saya meminta penjelasan kepada direktur penerimaan di sebuah universitas besar. Bukan kurangnya inteligensi, katanya. Kami tidak menerima mereka jika mereka tidak mempunyai kemampuan yang memadai. Dan itu bukan uang. Siapa saja yang ingin membiayai dirinya sendiri di perguruan tinggi sekarang ini dapat melakukannya. Alasan yang sebenarnya adalah sikap. Anda akan heran, katanya. Berapa banyak orang keluar karena mereka tidak menyukai dosen mereka, mata kuliah yang harus mereka ambil, dan rekan mereka sesama mahasiswa. Alasan yang sama, berpikir negatif, menjelaskan mengapa pintu menuju posisi eksekutif puncak tertutup bagi banyak eksekutif junior yang masih muda. Sikap murung, negatif, pesimistis, mencela inilah bukan inteligensi yang kurang memadai, yang menahan ribuan eksekutif muda. Seperti yang akan oleh seorang eksekutif kepada saya, jarang sekali kami melewatkan promosi untuk eksekutif muda karena orang bersangkutan kurang cerdas. Hampir selalu sikapnya lah yang membuatnya gagal.
Di Kemuka saya pernah ditugaskan oleh sebuah perusahaan asuransi untuk mempelajari mengapa 25% agen tingkat atas menjual lebih dari 75% asuransi sementara 25% agen kelas bawah hanya menjual 5% dari volume total. Ribuan arsip personalia dicek secara cermat. Penelitian tersebut membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dalam hal inteligensi. Begitu pula perbedaan dalam pendidikan tidak menjelaskan perbedaan dalam sukses menjual. Perbedaan orang yang sangat berhasil dan sangat tidak berhasil akhirnya menunjuk pada perbedaan dalam sikap, atau perbedaan dalam manajemen pikiran. Kelompok atas kurang khawatir, lebih antusias, dan memiliki kesukaan tulus akan orang lain. Kita tidak dapat berbuat banyak mengubah jumlah kemampuan asli, tetapi kita pasti dapat mengubah cara kita menggunakan apa yang kita miliki. Pengetahuan adalah kekuatan jika Anda menggunakannya secara konstruktif. Berkaitan erat dengan dalih inteligensi adalah beberapa cara berpikir yang keliru mengenai pengetahuan. Kita sering mendengar bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Akan tetapi pernyataan ini hanya benar separuhnya. Pengetahuan adalah kekuatan yang potensial. Pengetahuan baru menjadi kekuatan jika diterapkan dan hanya jika pemakaiannya konstruktif. Ada kisah bahwa ilmuwan besar Einstein pernah ditanya ada berapa kaki, sekitar 30 cm, dalam 1 mil. Einstein menjawab, "Saya tidak tahu. Mengapa saya harus mengisi otak saya dengan fakta yang dapat saya temukan dalam waktu 2 menit di dalam buku acuan yang standar?" Einstein mengajarkan kita suatu pelajaran yang sangat besar. Ia merasa bahwa lebih penting menggunakan otak kita untuk berpikir daripada menggunakannya sebagai gudang fakta. Suatu hari Henry Ford terlibat dalam perkara pencemaran nama dengan Chicago Tribune. Tribune tersebut menyebut Ford ignoramus, orang yang tidak tahu apa-apa, dan Ford, orang yang terhormat, berkata, "Buktikan." Tribune mengajukan pertanyaan sederhana seperti, siapa Benedict Arnold? Kapan perang revolusioner pecah? Dan lain-lain, yang kebanyakan tidak dapat dijawab oleh Ford yang kurang mendapat pendidikan formal. Akhirnya ia menjadi sangat jengkel dan berkata, "Saya tidak tahu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi dalam waktu 5 menit saya mendapatkan orang yang dapat menjawabnya." Henry Ford tidak pernah tertarik untuk memenuhi pikirannya dengan informasi. Ia tahu bahwa kemampuan untuk mengetahui cara mendapatkan informasi lebih penting daripada menggunakan pikiran sebagai garasi untuk fakta. Berapakah harga seorang manusia fakta? Belum lama ini saya menghabiskan malam yang sangat menarik bersama seorang teman yang menjabat sebagai direktur sebuah perusahaan manufakturing yang berkembang pesat. Pesawat TV kebetulan sedang menyiarkan salah satu acara kuis yang paling populer. Orang yang ditanyai sudah tampil selama beberapa minggu. Ia dapat menjawab segala macam persoalan, banyak yang tampaknya tidak masuk akal. Saya sesudah ia menjawab pertanyaan yang sangat aneh, sesuatu mengenai sebuah gunung di Argentina, tuan rumah saya memandang ke arah dan berkata, "Berapa banyak menurut Anda saya akan membayar orang muda itu seandainya ia bekerja untuk saya?" "Berapa?" tanya saya. "Tidak lebih dari 100 bukan per minggu, bukan per bulan, melainkan seumur hidup." Saya sudah menilainya. Ahli, itu tidak dapat berpikir. Ia hanya dapat menghafal. Ia hanya ensiklopedi berjalan, dan saya kira dengan 100 pound saya dapat membeli satu set ensiklopedi yang bagus. Yang saya inginkan di sekeliling saya, lanjut, adalah orang yang dapat memecahkan masalah, yang dapat memikirkan gagasan. Orang yang dapat bermimpi dan kemudian mengembangkan mimpi tersebut ke dalam aplikasi praktis. Dan manusia gagasan dapat menghasilkan uang. Manusia fakta tidak dapat. 3 cara untuk menyembuhkan dalih inteligensi. 3 cara mudah untuk menyembuhkan dalih inteligensi adalah: 1. Jangan pernah meremehkan inteligensi Anda sendiri dan menganggap terlalu tinggi inteligensi orang lain. Berkonsentrasilah pada apa yang Anda miliki. Temukan bakat unggul Anda. Ingat, bukan berapa banyak inteligensi yang Anda miliki yang penting, melainkan bagaimana Anda menggunakan otak Anda. Manajemenilah otak Anda daripada khawatir mengenai IQ Anda. 2. Ingatkan diri Anda beberapa kali setiap hari. Sikap saya lebih penting daripada inteligensi saya. Di tempat kerja dan di rumah,
Praktekkan sikap positif. Lihat alasan mengapa Anda dapat melakukannya. Bukan alasan mengapa Anda tidak dapat. Kembangkan sikap, saya menang. Manfaatkan inteligensi Anda untuk pemakaian positif yang kreatif. Gunakan otak Anda untuk mencari cara-cara untuk menang, bukan membuktikan bahwa Anda akan kalah. 3. Ingat bahwa kemampuan berpikir jauh lebih bernilai daripada kemampuan mengingat fakta. Gunakan pikiran Anda untuk menciptakan dan mengembangkan gagasan, untuk mencari cara-cara baru dan lebih baik untuk mengerjakan segala sesuatunya. Tanya diri Anda sendiri, apakah saya menggunakan kemampuan mental saya untuk membuat sejarah, atau apakah saya menggunakannya hanya untuk merekam sejarah yang dibuat oleh orang lain? Tidak ada gunanya. Saya terlalu tua, terlalu muda. Dalih usia. Penyakit kegagalan karena tidak pernah merasa berada pada usia yang tepat muncul dalam dua bentuk yang mudah dikenali. Saya terlalu tua, dan saya terlalu muda. Anda pernah mendengar ratusan orang dari segala usia menjelaskan prestasi mereka yang sedang-sedang saja dalam hidup mereka lebih kurang seperti ini. Saya terlalu tua, atau terlalu muda, untuk melakukan terobosan sekarang ini. Saya tidak dapat mengerjakan apa yang ingin saya kerjakan, atau saya mampu kerjakan, karena rintangan usia. Mengherankan sekali dan patut disayangkan bahwa hanya sedikit orang yang merasa bahwa mereka berada dalam usia yang cocok. Dalih ini menutup pintu bagi peluang yang sebenarnya bagi ribuan orang. Mereka mengira usia mereka salah, sehingga mereka bahkan tidak berniat untuk mencoba. Saya terlalu tua, adalah bentuk yang paling lazim dari dalih usia. Penyakit ini menyebar dengan cara yang samar. Drama dan artikel majalah tentang topik tersebut, mengapa Anda terlalu tua pada usia 40, sangat populer, bukan karena menggambarkan fakta yang sebenarnya, melainkan karena menarik banyak pikiran khawatir yang mencari dalih. Bagaimana mengatasi dalih usia? Dalih usia dapat disembuhkan. Beberapa tahun yang lalu sewaktu saya menjalankan suatu program pelatihan penjualan, saya mendapatkan cara yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit ini sekaligus memberikan vaksin melawan kekambuhannya. Di dalam program pelatihan itu ada seorang peserta yang bernama Cecil. Ia berusia 40 tahun, ingin mengangkat dirinya menjadi wiraniaga, tetapi mengira bahwa dirinya sudah terlalu tua. Bagaimanapun, ia menjelaskan, saya harus memulai dari awal sekali. Dan pada usia 40, saya sudah jauh terlalu tua. Saya berbicara dengan Cecil beberapa kali mengenai masalah usia tua ini. Saya menggunakan obat yang sudah diuji dengan baik. Anda setua yang Anda rasakan, tetapi ternyata cara ini tidak manjur. Terlalu sering orang menjawab dengan ketus, tetapi saya memang merasa tua. Akhirnya, saya menemukan metode yang ampuh. Suatu hari sesudah sesi pelatihan, saya berkata, Cecil, kapan usia produktif manusia dimulai? Ia berpikir beberapa detik dan menjawab, oh ketika ia berusia sekitar 20 tahun, saya kira. Benar, saya membenarkan. Nah kapan usia produktif manusia berakhir? Cecil menjawab, kalau ia tetap sehat dan menyukai pekerjaannya, saya kira orang masih sangat berguna ketika ia berusia 70 atau lebih. Baiklah, saya berkata, banyak orang masih sangat produktif sesudah mereka mencapai usia 70. Tetapi marilah kita sepakati apa yang baru saja Anda katakan. Tahun-tahun produktif manusia terentang dari usia 20 hingga 70. Itu berarti rentang waktu 50 tahun, atau setengah abad. Anda sekarang baru berusia 40 tahun. Berapa tahun kehidupan produktif yang sudah Anda jalankan? 20, jawabnya. Dan berapa tahun lagi yang tersisa? 30, jawabnya. Dengan kata lain, Anda bahkan belum mencapai setengah jalan. Anda baru menggunakan 40% dari tahun-tahun produktif Anda. Saya menatap Cecil dan mengetahui bahwa ia mengerti maksudnya. Ia sembuh dari dalih usia. Cecil sekarang melihat bahwa ia masih mempunyai banyak tahun penuh peluang yang tersisa. Ia berubah dari berpikir, saya sudah terlalu tua, menjadi, saya masih muda. Cecil kini sadar bahwa usia kini tidak menjadi soal. Sikap terhadap usia itulah yang menjadikannya berkat atau penghalang.
Menyembuhkan diri Anda dari dali usia kerap membuka pintu menuju peluang yang Anda kira sudah terkunci rapat. Seorang kerabat saya menghabiskan waktu bertahun-tahun mengerjakan banyak hal yang berbeda, menjual, mengoperasikan perusahaannya sendiri, bekerja di bank, tetapi ia tidak pernah benar-benar menemukan apa yang sebenarnya ingin ia kerjakan. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa satu hal yang ia ingin lakukan lebih dari segala yang lain adalah menjadi pendeta. Akan tetapi ia berpikir tentang hal itu, ia merasa dirinya sudah terlalu tua. Ia kini berusia 45 tahun, mempunyai 3 anak, dan sedikit uang. Akan tetapi untunglah ia mengumpulkan segenap kekuatannya dan berkata kepada dirinya sendiri, 45 atau bukan, saya akan menjadi pendeta. Dengan kepercayaan yang sangat besar, ia mulai mengikuti program pendidikan untuk menjadi pendeta yang lamanya 5 tahun. 5 tahun kemudian ia dihabiskan menjadi pendeta dan tinggal di tengah jemaah yang lumayan besar di Amerika Serikat. Ia masih mempunyai 20 tahun kehidupan produktif di depannya. Belum begitu lama saya berbicara dengan orang ini dan ia berkata kepada saya, Anda tahu, jika saya tidak mengambil keputusan besar itu sewaktu saya berusia 45, saya akan menjalani sisa hidup saya dengan menjadi tua dan tidak puas. Sekarang saya merasa sama mudanya dengan 25 tahun yang lalu. Dan ia memang hampir tampak semuda itu. Jika Anda menaklukkan dali usia, Anda pun memperoleh optimisme orang muda dan merasa muda. Ketika Anda mengalahkan ketakutan Anda akan keterbatasan usia, Anda pun menambahkan tahun-tahun ke dalam kehidupan Anda, dan juga keberhasilan. Seorang bekas teman kuliah memberikan sudut pandang yang menarik mengenai bagaimana mengalahkan dali usia. Bill lulus dari Harvard dalam usia 20-an. Sesudah 24 tahun berkecimpung dalam bisnis pialang saham, di mana selama itu ia memperoleh penghasilan yang lumayan, Bill memutuskan bahwa ia ingin menjadi profesor universitas. Teman-teman Bill memperingatkan bahwa ia akan terlalu membebani dirinya dalam program belajar yang berat. Namun, Bill bertekad mencapai tujuannya ini, dan mendaftar di University of Illinois pada usia 51 tahun. Pada usia 55 tahun ia meraih gelarnya. Sekarang ini ia adalah ketua jurusan ekonomi di sebuah perguruan tinggi seni liberal murni. Ia juga berbahagia. Ia tersenyum ketika berkata, saya masih mempunyai hampir sepertiga dari tahun-tahun saya yang menyenangkan. Usia tua adalah penyakit kegagalan. Kalahkan penyakit ini dengan menolaknya menahan diri Anda. Kapan seseorang itu terlalu muda? Saya terlalu muda, dari dali usia mengakibatkan kerusakan yang besar pula. Sekitar 1 tahun yang lalu, seorang pemuda bernama Jerry yang berusia 23 tahun datang kepada saya dengan sebuah masalah. Jerry adalah pemuda yang baik. Ia menjadi pasukan terjun selama perang, dan kemudian melanjutkan kuliah. Sementara kuliah, Jerry membiayai istri dan putranya dengan menjual untuk perusahaan transfer dan penyimpanan. Ia telah melakukan pekerjaan yang baik sekali, baik di perguruan tinggi maupun untuk perusahaannya. Namun, hari ini Jerry merasa khawatir. Dr. Schwartz, katanya, saya mempunyai sebuah masalah. Perusahaan tempat saya bekerja menawarkan pekerjaan sebagai manajer penjualan. Ini akan menjadikan saya penyelia, supervisor, atas 8 orang wiraniaga. Selamat, itu berita baik, mereka berkata. Tetapi Anda tampaknya khawatir. Ya, lanjutnya, ke-8 orang yang akan saya selia berusia 7 hingga 21 tahun lebih tua dari saya. Apa menurut Anda yang harus saya lakukan? Dapatkah saya menanganinya? Jerry, saya menjawab, manajer umum perusahaan Anda jelas menganggap Anda cukup tua. Karena kalau tidak ia tidak mungkin menawarkan pekerjaan ini untuk Anda. Ingat saja 3 pokok ini dan segalanya akan berjalan baik. Pertama, jangan terlalu memperhatikan usia. Di pertanian, seorang anak laki-laki dianggap dewasa kalau ia terbukti dapat melakukan pekerjaan seorang dewasa. Usia tidak ada kaitannya dengan pengakuan kedewasaan, dan ini berlaku pada Anda. Jika Anda membuktikan diri mampu menangani pekerjaan seorang manajer penjualan, Anda otomatis sudah cukup tua untuk itu. Kedua, jangan sombong. Perlihatkan respek kepada wiraniaga bawahan Anda. Minta mereka memberikan saran.
Buat mereka merasa bekerja untuk seorang kapten tim, bukan diktator. Lakukan ini dan orang-orang itu akan bekerja bersama-sama Anda, bukan menentang Anda. Ketiga, biasakan diri membawakan orang yang lebih tua bekerja untuk Anda. Para pemimpin di segala bidang segera mendapatkan diri mereka lebih mudah dibandingkan banyak dari orang yang mereka pimpin. Jadi, biasakan diri mempunyai bawahan yang lebih tua bekerja untuk Anda. Hal ini akan sangat membantu pada tahun-tahun mendatang ketika peluang yang lebih besar muncul. Dan ingat, Jerry, usia Anda tidak akan menjadi penghalang jika Anda tidak menjadikannya demikian. Sekarang ini, Jerry berhasil baik. Ia menyukai bisnis transportasi dan sekarang ia merencanakan untuk mengorganisasikan perusahaannya sendiri dalam beberapa tahun mendatang. Kemudahan menjadi kelemahan hanya jika orang muda memandangnya demikian. Anda sering mendengar bahwa pekerjaan tertentu mensyaratkan kematangan fisik. Pekerjaan seperti menjual surat berharga dan asuransi. Sama sekali omong kosong bahwa Anda harus mempunyai rambut kelabu atau botak sama sekali agar mendapatkan kepercayaan investor. Yang benar-benar penting adalah seberapa baik Anda menguasai pekerjaan Anda. Jika Anda menguasai pekerjaan Anda dan mengerti orang lain, Anda cukup matang untuk menanganinya. Usia tidak mempunyai kaitan dengan kemampuan, kecuali jika Anda meyakinkan diri Anda bahwa tahun-tahun itu saja akan memberi Anda bahan yang Anda perlukan untuk menghasilkan nama baik. Banyak orang muda merasa bahwa mereka dihambat oleh usia mereka yang masih muda. Memang benar bahwa orang lain di dalam organisasi yang merasa tidak aman dan takut kehilangan pekerjaan mungkin berusaha menghambat jalan Anda untuk maju dengan menggunakan usia atau alasan lain, namun orang yang benar-benar cakap di dalam perusahaan tidak akan berbuat begitu. Mereka akan memberi Anda tanggung jawab sebesar yang mereka rasa dapat Anda tangani dengan baik. Demonstrasikan bahwa Anda mempunyai kemampuan dan sikap positif dan kemudahan Anda akan dianggap sebagai keuntungan. Ringkasnya, obat untuk dalih usia adalah 1. Lihat usia Anda yang sekarang secara positif, berpikirlah, saya masih muda. Bukan, saya sudah tua. Berlatihlah memandang ke depan ke cakrawala baru, dan dapatkan antusiasme serta perasaan muda. 2. Hitung berapa banyak waktu produktif yang masih Anda miliki. Ingat, usia 30 berarti masih ada 80% kehidupan produktif yang dimiliki. Dan usia 50 berarti masih ada 40% yang terbaik dari tahun-tahun penuh peluang yang tersisa. Hidup sebenarnya lebih panjang daripada yang kebanyakan orang duga. 3. Investasikan waktu masa depan dalam mengerjakan apa yang benar-benar ingin Anda kerjakan. Terlalu terlambat jika Anda membiarkan pikiran Anda bersifat negatif dan berpikir bahwa segalanya sudah terlambat. Berhentilah berpikir, saya seharusnya memulai bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah berpikir gagal. Sebagai gantinya berpikirlah, saya akan memulai sekarang. Tahun-tahun terbaik saya menanti di depan saya. Itulah cara orang sukses berpikir. Tetapi kasus saya lain, saya menarik nasib buruk. Belum lama ini, saya mendengar seorang insinyur dalam bidang lalu lintas mendiskusikan keamanan jalan raya. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 40.000 orang terbunuh setiap tahun di dalam apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Pokok utama dari pembicaraannya adalah bahwa tidak ada apa yang disebut sebagai kecelakaan yang sesungguhnya. Yang kita sebut kecelakaan adalah akibat dari kelalaian manusia atau kegagalan mekanis, atau kombinasi dari keduanya. Apa yang dikatakan oleh ahli lalu lintas ini menyokong apa yang dikatakan oleh orang bijak zaman dahulu. Ada sebab untuk segalanya. Tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Tidak ada yang kebetulan mengenai cuaca sekarang ini. Ini adalah akibat dari sebab yang spesifik. Dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa urusan manusia merupakan pengecualian. Namun, hampir tidak ada hari yang berlalu tanpa Anda mendengar seseorang menimpakan kesalahan pada nasib buruk. Dan jarang sekali Anda tidak mendengar seseorang menghubungkan keberhasilan orang lain dengan nasib baik. Mari saya ilustrasikan bagaimana orang mengalah pada dalih nasib. Belum lama ini saya makan siang bersama 3 orang eksekutif junior yang masih muda. Topik percakapan hari itu adalah George C., yang baru saja sehari sebelumnya dipilih dari kelompok mereka untuk mendapatkan promosi besar,
mengapa George mendapatkan jabatan itu? Ketiga orang muda ini menggali untuk menemukan segala macam alasan. Nasib baik, katrol, menjilat, istri George dan bagaimana wanita itu bermain mata dengan bos yang semuanya tidak benar. Kenyataannya George memang benar-benar memenuhi syarat. Ia selama ini bekerja lebih baik dibandingkan yang lain. Ia bekerja lebih keras. Ia mempunyai kepribadian yang lebih efektif. Saya juga mengetahui bahwa para karyawan senior di perusahaan tersebut sudah menghabiskan banyak waktu mempertimbangkan mana dari keempat orang tersebut yang akan dipromosikan. Ketiga orang yang kecewa tersebut seharusnya menyadari bahwa para eksekutif puncak tidak memilih eksekutif utama dengan jalan undian. Saya berbicara mengenai keseriusan dari nasib tersebut belum lama ini dengan seorang wira niaga dari perusahaan pembuat peralatan mesin. Ia menjadi bersemangat mengenai masalah tersebut dan mulai berbicara tentang pengalamannya sendiri dengan dalih tersebut. Saya tidak pernah mendengarnya disebut demikian sebelumnya, ujarnya, tetapi ini adalah salah satu dari masalah paling sulit yang harus digeluti oleh setiap eksekutif penjualan. Baru kemarin sebuah contoh yang sempurna tentang apa yang Anda bicarakan terjadi di perusahaan saya. Salah seorang wiraniaga datang sekitar pukul 4 dengan pesanan besar untuk peralatan mesin, seorang wiraniaga lain, yang volume penjualannya begitu rendah sehingga ia menjadi berada di kantor saat itu. Mendengar John menyampaikan berita baik tersebut, ia dengan agak iri mengucapkan selamat kepadanya dan kemudian berkata, "Wah John, Anda kembali beruntung." Nah, yang tidak mau diterima oleh wiraniaga yang lemah ini adalah bahwa nasib tidak ada kaitannya dengan pesanan besar yang didapat oleh John. John sudah menggarap pelanggan itu selama berbulan-bulan. Ia sudah berulang kali berbicara dengan selusin orang di luar sana. John tidak tidur selama beberapa malam memikirkan secara persis apa yang terbaik untuk mereka. Kemudian ia menemui 4 insinyur kami untuk membuat desain pendahuluan dari peralatan tersebut. John bukan beruntung, kecuali jika Anda boleh menyebut kerja yang direncanakan secara cermat dan dilaksanakan secara sabar sebagai keberuntungan, seandainya nasib digunakan untuk mereorganisasi bisnis. Jika nasib menentukan siapa yang mengerjakan apa dan siapa yang pergi kemana, semua perusahaan di negara ini akan berantakan. Asumsikan sejenak bahwa sebuah perusahaan dagang yang besar diharapkan melakukan reorganisasi sepenuhnya berdasarkan nasib. Untuk melaksanakan reorganisasi tersebut, nama-nama semua karyawan akan dimasukkan ke dalam sebuah tong. Nama pertama yang keluar akan menjadi direktur pengelola, kedua wakilnya, dan seterusnya hingga pesuruh kantor kedengarannya bodoh, bukan? Nah, begitulah caranya nasib bekerja orang yang naik hingga ke puncak di dalam pekerjaan apapun manajemen bisnis, penjualan, hukum, rekayasa, akting, atau apa saja tiba di sana karena mereka mempunyai sikap yang unggul dan menggunakan pikiran sehat mereka dalam kerja keras. Taklukkan dalih nasib dengan 2 cara. 1. Terimalah hukum sebab akibat. Perhatikan kembali apa yang tampaknya sebagai nasib baik seseorang. Anda tidak akan menemukan nasib baik, melainkan persiapan, perencanaan, dan pikiran penghasil sukses yang mengawali keberuntungannya. Perhatikan kembali apa yang tampaknya merupakan nasib buruk seseorang. Lihat, dan Anda akan menemukan alasan spesifik tertentu. Tuan keberhasilan menerima suatu kemunduran. Ia belajar dan mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika Tuan kegagalan kalah, ia lalai untuk belajar. 2. Jangan menjadi orang yang suka berangan-angan kosong. Jangan boroskan energi mental Anda untuk memimpikan cara-cara tanpa usaha untuk berpikir dan berjiwa besar mendapatkan keberhasilan. Kita tidak menjadi berhasil hanya melalui nasib baik. Keberhasilan dating dari pelaksanaan hal-hal dan penguasaan prinsip-prinsip yang menghasilkan keberhasilan. Jangan mengandalkan nasib baik untuk mendapatkan promosi, kemenangan, hal-hal yang baik dalam hidup ini. Sebaliknya, berkonsentrasilah pada pengembangan kualitas-kualitas itu di dalam diri Anda yang akan menjadikan Anda seorang pemenang.